Halo semuanya, balik lagi di Official Komplit Selular bersama saya Ijay. Dan seperti yang udah kalian lihat ya, di sini ada Realme GT Neo 3 yang baru aja datang di Komplit Selular. Ya, dan ini kita dapatnya di varian yang di 80 watt ya. Soalnya kalau misalnya yang di 150 watt, di sini ada tulisannya 150 watt dan langsung ditunjukin. Ya, tapi sayangnya di sini kita dapatnya yang 80 watt, jadi nggak apa-apa. Tapi bedanya sendiri nggak jauh beda, bedanya tipis-tipis aja sih. Jadi nggak terlalu berpengaruh. Semua spek dan lain-lainnya ini sama, layarnya pun sama dan semuanya sama. Tapi ya seperti biasa, sebelum kita lanjut ke buka boxnya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan seputar info dari kami. Komplit Selular saja. Ya, langsung aja di sini kita bakal bahas dari segi boxnya ya, yang dimana dari segi boxnya ini panjang banget. Beda dari box yang lain, ini bener-bener panjang dan juga kotaknya kerasa tebel ya. Ya, di sini udah kelihatan ya, di sini ada GT Neo 3, di sini ada tulisan 5G. Jadi udah aman buat 5G. Di sini ada tulisan Realme yang dimana kanan kirinya dipotong kayak gini ya. Terus sini ada tulisan Realme, di bagian kanannya ini ada Realme GT Neo 3. Di bagian atasnya ini kosong dan juga di bawahnya juga kosong. Lanjut di bagian belakangnya. Di sini di bagian belakangnya kita dapat yang warna putih pesat, yang dimana harusnya ini warna putih ya. Dan juga kita dapat di varian 8/256 GB. Kalau misalkan yang 150 watt itu variannya 12/256 GB. Nah, lanjut di bagian kotaknya ini, di sini ada tulisan Realme GT Neo 3. Dan di sini udah ada tulisannya ya, 80 watt super dart charge. Dan di sini juga ada tulisannya Dimensity 8100 5G. Dan ada juga tulisan dedicated display processor, dan juga ini pakai kamera Sony IMX766 UIS kamera ya. So, jadi langsung aja kita buka dan lihat ada apa aja di dalam kotak GT Neo 3 ini. Let's go. Ya, dan langsung aja kita buka. Di sini ada tulisannya, "Hey, welcome to Realme family." Ya, seperti biasanya. Realme itu ada namanya keluarga, ada tulisan welcome kayak gini, jadi nggak heran. Jadi langsung aja kita lihat di dalam sini ada apa aja. Ya, dari kotak ini pun udah kelihatan panjang banget ya ini. Ini kita dapat yang namanya kartu jaminan dan juga petunjuk penggunaannya. Di dalamnya nggak ada apa-apa lagi, udah kosong. Lanjut. Di sini kita udah dapat HP-nya yang bakal kita lihat nanti. Ini udah kelihatan sedikit ya. Warnanya ini putih dan juga ada garis-garisnya sama kayak seri pendahulunya. Dan di sini kita dapat yang namanya soft case dari Realme yang dimana warnanya ini agak sedikit gelap, bening tapi gelap gitu. Ya, oke lah buat casingnya ini. Dan di sini kita dapat batok charger yang harusnya ini 80 watt ya. Ya, ini 80 watt. Dan di sini juga kabelnya bisa dibilang lumayan tebel ya dibandingkan HP Realme lainnya. Yang kabelnya itu agak sedikit tipis dibandingkan HP Realme yang versi lainnya, karena ya mendukung yang namanya 80 wattnya ini juga. Jadi buat chargernya mungkin segitu aja ya. Dan juga dalam kotaknya ini cuma ada segitu aja. Nanti kita beresin dulu dan lanjut kita fokus ke HP-nya. Oh ya, di sini juga kita dapat SIM ejector ya yang ada di dalam kotak ini, hampir aja ketinggalan. Ya, dan ini adalah body dari Realme GT Neo 3 yang dimana kalau dari segi desainnya sama ya, bisa dibilang kurang lebih sama. Ada aksen-aksen kayak pembalap gitu yang dimana ini nunjukin kalau misalkan charger dari Realme GT Neo 3 ini kenceng banget. Ya, 80 watt juga ini udah oke ya. Dan desain juga ini sama kayak pendahulunya juga ya. Ya, dari segi bodinya sendiri ini matte dan juga ini nggak ninggalin sidik jari yang dimana ini udah enak banget. Tapi mungkin kalau misalkan mau lebih aman pakai silikon ya, atau mungkin bisa dibilang soft case-nya juga. Ya, dari segi desain sih ini udah kece banget ya. Bagian depan juga sama. Yuk, langsung aja kita jelasin dari part per partnya dari HP Realme GT Neo 3 ini. Di sini udah tulisan Realme Dare to Live ya. Dare to Live. Oh ya, saya hampir juga lupa kalau misalkan HP ini juga ternyata sponsor sama F1 juga ya, kalau nggak salah. Dan di sini udah kelihatan ada triple kamera yang dimana kamera utamanya ini gede banget kelihatannya ya. Ya, langsung aja. Bagian kanannya ini. Di bagian kanannya ada tombol power on off. Di bagian atasnya ini, di sini ada yang namanya speaker yang dimana di sini udah stereo ya buat speaker dari Realme GT Neo 3. Lanjut di bagian bawahnya. Di bagian bawahnya juga ada lubang speaker, ada lubang mic dan juga ada yang namanya USB Type-C. Dan di sini ada yang namanya SIM tray-nya ada di bawah ya. Jadi langsung aja kita cek isi dalam SIM tray-nya ini ada apa.
Ya di sini udah kelihatan ya dari SIM tray-nya sendiri ini dual memori, dual kartu lebih tepatnya. Di sini saya nggak ngeliat ada namanya bisa include sama memori eksternalnya, karena di sini buat HP Realme GT Neo juga ini udah cukup sih seharusnya, nggak perlu nambah yang namanya memori eksternal lagi. So mungkin segitu aja ya dari HP Realme GT Neo 3 ini di bagian bodinya. Overall dari bodinya sendiri saya sih suka, apalagi bagian pegangnya ini kelihatan soft gitu. Nah, jadi langsung aja ini kita nyalain dan juga mungkin saya bakal download Score Antutu dan juga kita nyobain game PUBG dan install beberapa game lainnya. Jadi tunggu aja. Ya, dan ini adalah tampilan dari Realme GT Neo 3 yang dimana buat layarnya sendiri ini dapat 6,7 inch AMOLED dan juga ini buat resolusinya dapat di 1080 x 2412 dan proteksi layarnya sendiri ini dapat Corning Gorilla Glass 5. Dan ini udah support 120 Hz yang dimana ini udah enak banget buat scrolling. Yang jelas ini buat scrolling udah enak ya. Nah, kelihatan sendiri rasa dari 120 Hz nya. Oh ya, buat desain dari layarnya sendiri menurut saya sih udah oke ya. Bezelnya lumayan tipis dan juga ini udah pakai pansel yang dimana rasanya jadi kekinian. Nah, sekarang kita lanjut di bagian chipsetnya yang tadi udah dijelasin di dalam boxnya juga ya, yaitu buat chipsetnya sendiri dia pakai Dimensity 8100 ya. Nah, buat skor Antutunya sendiri tadi udah saya tes yaitu dapat di 784 ribuan, yang dimana buat Realme GT Neo ini 3 ini udah oke ya. Apalagi kalau misalkan buat main game kayak PUBG yang nanti kita bakal tunjukin hasil dari game PUBG-nya. Nah, dari sini kita udah masuk di game PUBG Mobile-nya ya, yang dimana buat setting PUBG Mobile-nya sendiri dari bawaannya ini udah dapet di HD High. Sementara buat kalau misalkan kita mau mentokin di sini bisa di HDR Ultra. Nah, buat di HDR Ultra sendiri ini bisa dibilang lancar ya kalau saya pribadi. Rasanya ini juga udah nyaman banget. Yaitu udah manjain mata lah kalau misalkan buat main game. Jadi nggak perlu khawatir, walaupun kalau misalnya di HDR High ada sedikit frame drop dikit. Mungkin faktor koneksi juga sih ini. Dan juga ini yang saya unggulin adalah suara dari Realme GT Neo 3 ini udah mantep ya. Bentar, ada orang. Nah, dari sini buat respon gyronya juga ini udah enak banget ya, udah responable banget. Jadi buat main game kompetitif ini juga udah enak banget. Emang buat chipset MediaTek Dimensity ini udah, menurut saya sih udah oke banget buat main game-game kompetitif kayak PUBG dan lain-lainnya. Mungkin buat main game Apex juga ini udah oke. Jadi nggak perlu khawatir lah kalau kita buat main game. Yang jelas ini buat main game udah enak banget cuy, lihat. Nah, mungkin segitu aja buat dari platform dan juga layarnya dan juga bodinya. Oh ya, di sini juga buat Realme GT Neo 3 juga dia udah ada fitur yang namanya NFC. Jadi yang buat orang-orang yang cashless udah enak banget lah. Udah nggak perlu khawatir lagi, nggak perlu bawa duit cash lagi. Jadi buat bawa HP ini juga udah cukup banget. Oh ya, di sini juga saya udah masang yang namanya include fingerprintnya yang dimana udah di dalam layar. Buat responnya sendiri ini bisa dibilang udah cepet ya buat under displaynya ini. Jadi nggak perlu khawatir lah, respon dari fingerprintnya juga ini udah kencang banget. Nah, sekarang kita lanjut di bagian kameranya. Buat kameranya sendiri ini udah kelihatan ya, dapat di triple kamera dengan kamera utamanya sendiri ada di 50 megapiksel dan juga ada 8 megapiksel ultra wide yang dimana ultra wide sendiri ini udah di 120 derajat ya, dan juga 2 megapiksel buat makronya. Nah, buat selfie kameranya sendiri buat Realme GT Neo 3 ini dia dapat selfie kamera di 16 megapiksel, dan buat hasil videonya sendiri kamera belakangnya ini dia udah bisa 4K 4K, dan juga buat kamera depannya dia sayangnya masih di 1080 pixel ya, 30 fps aja. Oh ya, buat kameranya sendiri dia udah ada include yang namanya AIS dan juga OIS yang dimana buat video dan foto udah bisa ngestabilin lah. Jadi udah enak banget lah buat kaum hawa yang mau foto-foto, dan ya mungkin buat keseharian juga ini udah enak banget. Lagi udah ada 120 Hz, ini udah ngebantu banget sih. Buat hasil kameranya sendiri kalian bisa lihat sendiri ya, dan kalian nilai sendiri. Dan ini adalah hasil dari kamera depan dari Realme GT Neo 3. Buat hasilnya sendiri sih ini udah oke ya. Ya, walaupun ini masih 1080 pixel ya. Kamera belakangnya sendiri dia pakainya 4K. Nanti kita bakal cek dari kamera belakangnya. Nah, dan ini adalah hasil dari kamera belakang dari Realme GT Neo 3. Ya, dan hasilnya kayak gini. Kalian bisa lihat sendiri ya. Agak lumayan shaking ya, AIS nya kurang berasa sih kalau menurut saya pribadi ya.
Ya, mungkin segitu aja dari hasil kamera belakangnya dari Realme GT Neo 3 yang udah include 4K-nya ya. Komen di bawah menurut kalian gimana hasil dari kamera Realme GT Neo 3-nya. Nah, sekarang kita lanjut di baterainya. Buat Realme GT Neo 3 yang 80 watt ini, dia baterainya di 5000 mAh dengan fast charge-nya sendiri udah dijelasin di kotaknya, yaitu 80 watt, yang dimana buat 100%-nya ini cuma butuh waktu 32 menit. Itu menurut GSM Arena ya, kalau saya lihat. Cuma kalau saya pribadi, saya belum tes sendiri buat charge dari Realme GT Neo 3 5G ini. Nah, di sini bedanya dari Realme GT Neo yang 150 watt ini, bedanya selain dari daya charge-nya yang cepat, dan juga di sini bedanya yaitu di baterainya. Kalau misalnya varian di 150 watt itu dia baterainya di 4500 mAh. Ya kalau saya pribadi sih buat kedua HP ini, mau yang versi 150 atau 80 watt ini udah oke banget, sama-sama kenceng. Jadi udah cocok sama desain dari Realme GT Neo 3 yang kesannya mobil banget, kebut dan juga super fast gitu. Nah, dan di sini yang terakhir kita bakal bahas harganya. Buat di varian yang lagi saya pegang ini yang 80 watt ini, di varian 8/256GB dibanderol di harga 6,799 juta. Dan juga buat varian tertingginya yaitu di 150 watt dan juga di varian 12/256GB dia nambah 1 juta aja, yaitu 7.799.000 rupiah aja. Nah, gimana menurut kalian buat HP Realme GT Neo 3 ini? Kalau saya pribadi sih ini udah recommended ya buat harga segitu, dan kualitasnya juga ini udah oke banget. Walaupun kalau misalnya kita main game di sini kadang ada sedikit panas ya. Suaranya juga oke kalau misalnya tadi kalian dengar buat main game sendiri. Dan oh ya, buat harganya sendiri saya dapat harganya dari website Realme-nya sendiri ya. Dan mumpung masih ada flash sale, ini mana buat Realme GT Neo ini ya harganya 6,799 juta. Kalau misalkan udah nggak flash sale, harga naik. Kesimpulannya buat Realme GT Neo 3 ini menurut saya sih ini udah oke banget, udah cocok lah apa yang dibawa Realme buat ke HP ini. Jadi nggak perlu khawatir lagi, nggak perlu mikir lagi. Kalau misalkan kalian ada budgetnya, mau beli HP Realme GT Neo 3 ini juga udah oke. Walaupun mungkin di sini ada orang-orang yang nggak suka sama desainnya yang garis 2 ini ya. Tapi saya pribadi sih nggak masalah karena bisa ditutupin sama soft case. Karena performanya sendiri ini udah oke banget ya. Ya yang jelas buat suara dan juga kualitasnya buat Realme GT Neo 3 ini, saya pribadi saya suka karena ini juga unik dan keluaran terbaru juga. Gimana menurut kalian? Coba deh komen di bawah. So mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih dan dadah.